3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, Ibu Ira Resmawa, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang membahas tentang memotivasi dan memimpin karyawan. Nah, sebelum memulai presentasi, saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh satu rekan saya dalam kelompok saya sendiri. Yuk Kak Aziz masuk. Halo guys. Halo, gimana kabarnya? Halo, apa kabar? Halo teman-teman. Pertama aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman aku yang udah mensupport membuat materi kali ini yang ada di belakang layar sana. Terima kasih buat Saranti, buat Ika, buat Ambar yang udah bikin materi. Adista juga. Dan juga buat Adista yang udah mendesain materi dengan semenarik ini kan. Oh iya, aku belum kenalin nama nih. Pertama kenalin, nama aku Muhammad Azharul Wahab. Aku Nadif Dwi Rendra Graha. Oke, jadi kita di sini bakalan ini ya memaparkan nih dan juga mengulas tentang tugas presentasi kita kali ini. Iya. Jadi yang pertama itu apa nih? Apa sih pengertian motivasi itu? Motivasi berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner 1990, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu nih. Nah, menurut Kak Aziz bagaimana nih? Jadi kalau menurut aku tuh gini ya, lebih simpelnya tuh kayak gini. Jadi motivasi tuh kayak apa ya? Kayak stimulus gitu ya, stimulasi dari dalam gitu ya. Karena dorongan gitu, kayak tekanan yang bisa mengubah tujuan ataupun pemikiran seseorang gitu ya. Jadi kayak kesimpulannya tuh kayak bahwa motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seseorang individu tersebut. Jadi dengan motivasi itu kita bisa kayak mempengaruhi istilahnya. Seperti itu, paham kan? Untuk yang kedua, mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja. Landasan dari hubungan manusia yang baik, interaksi antara karyawan dan majikan, serta sikap mereka terhadap yang lain adalah angkatan kerja yang puas dan termotivasi. Nah, kalau menurut Kak Aziz bagaimana? Jadi tadi motivasi itu kayak sebuah dorongan gitu ya. Jadi di sini kita sudah masuk dalam lingkup pekerja gitu ya. Perusahaan istilahnya. Jadi menurut aku di sini tuh kayak kita butuh motivasi untuk seorang pekerja itu sebagai semangat istilahnya gitu kan. Kayak di sini kan kita kan mahasiswa nih. Tapi kalau pekerja itu kan kita harus memberikan sebuah rangsangan gitu agar dorongan. Jadi kayak gitu bahasanya itu dorongan, kayak apa aja rangsangan. Jadi kita harus kayak menyemangatin gitulah. Jadi karena itu bisa berpengaruh juga buat kinerja mereka gitu. Jadi kesimpulannya tuh kayak kontrak psikologis itu kayak harapan-harapan yang tidak tertulis yang ada dalam diri setiap individu. Yang ketiga, kepuasan kerja dan semangat kerja. Kepuasan kerja adalah tingkatan kegembiraan yang didapatkan orang karena melakukan pekerjaan. Jika senang dengan pekerjaannya, mereka akan relatif puas. Karyawan yang puas mungkin memiliki semangat kerja, mencerminkan seberapa jauh mereka memahami bahwa kebutuhan mereka tercapai oleh pekerjaan mereka. Jika semangat kerja yang rendah bisa mengakibatkan perputaran karyawan yang tinggi nih. Nah tuh, itu yang udah kita bahas tadi. Jadi kita tuh harus kayak apa ya? Ya sama kayak tadi tuh memberikan sebuah kontrak, bukan kontrak sih. Jadi kayak motivasi semangat gitu loh. Paham gak sih? Jadi sebuah dorongan saya kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu kayak kepuasan kerja itu merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif gitu loh. Jadi untuk menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja tersebut. Ada 5 program utama untuk pekerjaan lebih menarik nih. Teori reinforcement, yaitu teori bahwa perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan saran berupa imbalan atau hukuman nih. Menurut Kak Aziz bagaimana teori reinforcement ini? Kalau menurut aku teori ini tuh udah terjadi gitu ya dalam kehidupan nyata gitu ya. Karena motivasi itu juga kadang bertolak belakang gitu ya. Jadi kayak kita tuh memberikan suatu penghargaan dalam perihal yang baik gitu kan ya, juga memberikan hukuman bagi hal
hal-hal yang buruk gitu. Jadi kayak mungkin karyawan yang rajin nih, kita bakal kasih imbalan mungkin dengan peningkatan gaji atau insentif. Tapi kalau dengan karyawan yang bandel istilahnya kayak sering bolos atau sering izin, itu kita bisa ibaratnya bisa saja kita bisa memecat atau mengeluarkan dia gitu loh. Jadi kayak bertolak belakang gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Itu namanya reinforcement kalau menurut aku. Nah, untuk yang kedua ini manajemen tujuan, yaitu serangkaian prosedur yang mencakup manajer dan bawahan dalam menetapkan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Gimana ini menurut Kak Aziz? Kalau menurut aku sih manajemen tujuan itu jadi kayak hal-hal yang mencakup seluruh garis besar dalam perusahaan gitu loh. Ya. Gimana itu? Jadi kayak semacam tujuan yang lebih luas. Jadi kayak manajer itu kan ada manajer divisi gitu kan, ada manajer bagian, manajer personalia itu enggak. Tapi mulai dari karyawan hingga direktur. Jadi mulai dari karyawan, staff, bahkan dari security, buruh itu kita hitung juga dalam manajemen tujuan ini gitu loh. Jadi semua lingkup dalam perusahaan tersebut gitu loh. Oh, seperti itu. Untuk yang ketiga, manajemen partisipatif dan pemberdayaan, yaitu metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam manajemen pekerjaannya dalam perusahaan. Nah, betul tuh. Ini adalah poin yang penting yang perlu kita aplikasikan dalam perusahaan nantinya, gitu loh. Kok bisa? Kenapa? Karena di sini udah diteruskan kayak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berbicara gitu loh. Jadi kan selama ini kita sebagai orang ekonomi ya itu kita pasti melihat manajer itu orangnya tuh kebanyakan tuh kan egois tuh kan, karena dia mungkin punya jabatan yang tinggi. Itu biasanya mereka tuh hanya bekerja dalam mementingkan pekerjaannya sendiri. Jadi kayak zona nyaman, kayak aku kerja tuh kayak gini ya udah gitu. Jadi aku nggak peduli orang lain apalagi bawahanku gitu. Tapi dalam konsep ini, dalam poin ini kita harus mendengarkan orang lain, terutama mendengarkan bawahan kita. Tapi untuk mendengarkan karyawan tidak semuanya kan, kita harus menyaring dahulu mana yang lebih penting harus didahulukan. Jadi mana yang kayak sekiranya kayak mana yang masuk akal, mana yang enggak gitu. Ya. 5 program utama untuk pekerjaan lebih menarik. Yang pertama ini ada manajemen tim nih. Yaitu metode meningkatkan kepuasan dengan memberikan tanggung jawab membuat keputusan untuk kegiatan-kegiatan kecil tertentu. Nah, gimana nih menurut Kak Aziz? Ini sangat mendukung sekali. Jadi ini tuh kegiatan yang harusnya tuh harus diadakan sejak awal harusnya. Ini harusnya kegiatan yang termasuk dalam poin-poin utama dalam perusahaan. Nah, untuk yang kedua ini ada yang namanya pengayaan pekerjaan, yaitu metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara menambah satu atau lebih faktor motivasi ke dalam kegiatan kerja. Nah, ini gimana nih? Yang terakhir ini yang sangat menarik ya. Jadi ini betul banget, ini yang perlu kita butuhkan dalam perusahaan. Ya. Artinya apa? Jadi dalam kinerja karyawan itu kita harus menambahkan banyak sekali faktor motivasi dalam penunjangnya gitu loh. Jadi kayak gak hanya kita memberikan gaji lebih, tapi kita juga harus memberikan hal-hal yang lain. Jadi kayak mungkin asuransi kayak gitu. Asuransi juga. Atau memberikan THR istilahnya kan gitu. Bonus dan juga kita ajak rekreasi gitu loh. Dan kalau dalam akhir-akhir tahun atau dalam hari-hari raya gitu kita kasih bingkisan-bingkisan kayak gitu. Ini ada yang ini nih, teori XY. Apa nih teori XY? Teori XY dalam kepemimpinan kerja atau motivasi kerja itu dikatakan orang malas atau orang tidak punya ambisi dan tidak bisa bertanggung jawab. Oh, itu untuk yang si X gitu ya? Iya. Oh iya. Nah, jadi kalau teori Y itu kayak kebalikannya gitu kan? Jadi kayak garis XY itu kan saling ini kan ya? Apa kayak garis gitu? Berkebalikan juga. Berkebalikan juga ya. Jadi kalau orang malas, di Y-nya dia orangnya energi gitu atau kan? aktif. Aktif, betul. Untuk yang berambisi dan mencari tanggung jawab itu teori Y juga. Untuk yang tidak tahu teori X dan Y adalah, jadi teori X dan Y itu dari Max Gregor. Merupakan konsep baru dalam motivasi pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seseorang individu. Dan sebaliknya, yaitu dari sisi positif gitu kan. Tentang manusia modern yang melihat hal-hal yang positif dan individu dalam organisasi seperti itu. Terima kasih yang udah nonton video kami. Aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman kelompok, buat Ambar, buat Sarah, buat Ika, buat Adista yang udah ikut
nyusun materi kita kali ini tadi itu. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang menonton video kita sampai akhir ya, karena kalian pengangguran. Dan aku ucapin maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian yang kurang sopan, dan juga apabila ada materi yang kurang jelas, kalian bisa hubungi kita, akan kita berikan pemaparan yang lebih rinci dan juga lebih jelas seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.